Dikasih 6 juta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Ustadz Lalu Jarwaji, MSI. Beliau adalah peneliti di Kementerian Pertanian BW Padi Sukamandi. Kali ini beliau mau menyampaikan agar padi ini lebih banyak hasil panennya dengan satu kali tanam. Nah, jadi khusus nih yang para petani yang mau produksi hasil panen lebih banyak, inilah caranya. Kita simak sampai tuntas ya. Namanya nanti akan sama dengan induknya tingginya, panennya juga serentak, lebih segar, paling tidak kesuburannya sama dengan tanaman induknya, tanaman yang udah dipanen ini, dibandingkan dengan turiang yang ini, dibanding dengan turiang yang keluar dari sini nih, keluar dari buku terakhir, itu mah panennya nggak serentak. Mana yang paling berisi itu yang diambil sama petani kan? Oke. Dan itu hasilnya paling banter 2 ton per hektar. Per hektar. Kalau di Salibukan ini, di Ratun Salibukan, itu bisa hasilnya sama dengan induknya ini yang kemarin. Misalnya kemarin dapat satu kali dapat 8 ton. Salibunya bisa dapat 7,5 ton. Ini kuatnya berapa kali? Kalau di kita nih di Jawa Barat? Mau 5-7 kali. 5-7 kali. Nah, sekali tanam, 1 kali panen. 5 kali panen. Nah, dengan cara diginiin. Setelah panen gini, seminggu sampai 10 hari maksimal setelah panen itu potong bawah. Cutting below. Dipupuk benar Pak. 3 hari kemudian atau sampai 5 hari pupuk. Ini yang saya potong ini dipupuk, yang dipotong nih rata. Tukang potongnya mah siapa-siapa aja bisa, yang penting ukurannya seperasaan ya, 5 cm maksimal. 5 cm ya. Nah, saya kemarin itu menemukan, jadi di siklus ketiga atau musim ketiga, tanaman ketiga dari induknya itu ada yang melebihi induknya hasilnya. Lebih banyak. Lebih banyak. Karena ini dari bibitnya tumbuh anaknya lebih banyak lagi. Bukan dari bibitnya, dari anakan yang tumbuh dari batangnya, itu ternyata lebih banyak daripada induknya. Daripada aslinya. Ini nih, kalau dia arit tumbuhnya lebih banyak lagi. Benar Pak, itu. Jadi nanti makanya besok dilihatin ya. Siap. Kapan mau dirusak misalnya ini, tapi ini dalam jangka waktu 5-10 hari kelihatan. Terubusnya. Setiap satu induknya, setiap satu indukan yang lama itu bisa melahirkan anakan 5. Bayangkan aja kalau seandainya ini tumbuh satu ini 5 kali lipat. Itu sebabnya makanya benar kalau Ratun Salibu itu pada season berikutnya bisa jadi ada yang lebih tinggi daripada induknya hasilnya. Tapi ini kalau batangnya ini sehat Pak. Kalau batangnya kadang-kadang kalau kena penyakit worm. Itulah pentingnya kita menyeleksi varietas yang kita tanam Pak. Yang pertama dulu. Dari awal itu harus tahu varietas apa yang evergreen kayak gini nih. Tapi ini termasuk bagus nih ya? Bagus nih, itu udah panen berapa hari nih, masih hijau kayak gini udah bagus luar biasa. Bagus ya? Ini berapa hari nih kira-kira Pak Suradi? Ada kali 32 kayak gini nih modelnya. Seminggu lebih nih. Udah 1 minggu ini? Hampir setengah bulan kayak ini. Seminggu lebih. Potongnya itu 5 cm lah. 5 cm maksimal Pak. Iya. Kurang lebih gitu Pak. Kurlet. Walaupun nggak diangkatin juga nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, jadi pupuk ya. Jadi pupuk dan jadi penghalang untuk tumbuhnya rumput. Oh, jadi kenapa seperti ini kan? Untuk tidak penghalang rumput ya? Apalagi kalau sempat dicacah. Makanya kalau menggunakan dipotong 3 lah, pemotong rumput ya. Kalau cara teman-teman kita di tanah datar sana, itu dicacah dulu Pak. Seperti potong 3 kali atau 4 kali.
baru ninggalin yang memang khusus untuk ditumbuhkan. Kalau kayak gini kan nggak bisa nih kita melakukan itu, paling tidak sekali aja kan gini kan contoh. Tapi Oke. cukup juga ini dengan cara kayak gini, taruh di sampingnya aja, gini. Busuk sendiri, hancur sendiri. Jadi pupuk, jadi penghalang rumput. Jadi mulsa nyebutnya, mulsa hidup. Mulsa hidup. Mulsa hidup. Nah, udah cukup ya Jun ya. Sip. Nanti bandingkan dengan yang itu, yang tumbuh bagus tuh. Oke. Itu yang ada apa-apain aja tumbuh tuh. Apalagi Cuman itu yang disebut dengan turiang tadi, tidak diapa-apakan. Singgang turiang. Tumbuhnya yang paling Tumbuhnya begitu keluar, tumbuh langsung buah. berbuah, dan itu malenya paling panjang seperempat atau setengah dari male induknya. Isi gabahnya setengah dari induknya atau seperempat dari induknya. Oke. Terus keseragaman matangnya, mana yang paling matang duluan, yang paling keluar duluan, yang paling matang kan? Paling matang, paling duluan. Kalau di Ratun Salibu itu seragam tumbuhnya, seragam juga matangnya, nanti keluar malenya seragam. Itu pentingnya ada Pemotongan. Oh iya, mungkin kalau pertama tanam mah bisa aja tumbuhnya nggak berbarengan karena itu ya dari bibit itu ya, dari biji. Kalau seperti ini bisa tumbuhnya itu bareng. Tumbuh bareng nih, anakannya itu tumbuh bareng. Dan kelebihannya kalau dipotong kembali ini, anakannya itu akan tumbuh dari pangkal batang. Dari batang bawah, dari bisa jadi dari buku pertama. Oke. Dan itu yang menyebabkan anakannya tahan rebah, juga malenya nanti akan sama dengan induknya, mengeluarkan male yang sama dengan induknya. Usianya sendiri lebih pendek 10 hari maksimal dari induknya. Kalau induknya panen 110 hari kayak Ciherang 110 ya. Itu yang Ratun Salibu ini 100 hari, 95 hari. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Jadi nanti gini, ketika udah 100 hari kita pangkas lagi, tumbuh lagi 10 hari setelah mungkin biaya produksi tanam itu kita lebih irit. Ini kalau kasih kayak gini, saya sarankan pakai Salibu nih, sehamparan ini. Karena bagus ya dah. Ininya contohnya udah kelihatan, yang ini nih. Itu ya tuh, itu malah udah jadi itu ya. Itu lebih dulu panennya. Yang sebelah sana itu. Nah, coba nanti bandingkan yang ini sama yang tumbuh ini. Ini kalau udah kelihatan, yang udah keluar mali udah kelihatan ya. Berapa biji dalam satu rumpun, berapa batang dalam satu rumpun yang sudah keluar male. Dan itu akan berurutan panen matangnya, artinya panennya nggak serentak, karena memang keluarnya nggak serentak. Dan hasilnya juga pasti lebih rendah ketimbang dengan cara dipotong, disalibukan. Namanya Salibu. Ya, Ratun Salibu. Ilmu nih. Kalau petani bisa dan tahu cara seperti ini, tukang tandur jadi pemula. Yang disampaikan sama Bapak tadi benar. Dari awal kita harus merencanakan varietas apa yang akan kita tanam untuk di Ratun Salibukan. Yaitu varietas yang punya ciri-ciri kayak gini nih. Yang sehat, evergreen nyebutnya ya, yang walaupun udah dipanen dia tetap hijau. Itu ciri-cirinya. Oke, jadi mungkin bisa karena cuaca juga saat. Kalau cuacanya panas, ini nggak mungkin sesegar ini mungkin. Tapi kalau direncanakan ada varietas evergreen kita sebut. Karakternya itu evergreen. Walaupun dia panas terik apapun, dia tetap bisa hijau di bawah. Nah, itu yang kita cari. Ada genetik dari varietas yang memiliki ketahanan tetap hijau walaupun sudah dipanen sampai setengah bulan kayak ini. Ada. Mantap. Nah, itu yang kita pakai untuk kita rencanakan Salibu 1. Tanaman kedua maksudnya kalau Salibu 2 tanaman ketiga. Ini induknya kita sebut. Induknya. Salibu itu anak-anaknya. Anaknya. Keren. Jadi irit. Satu modal benih nggak perlu beli lagi. Nggak perlu nyemai lagi. Ya kan? Modal tanam, nggak perlu bongkar tanah lagi. Banyak sekali penekanannya. Tidak perlu tandur. Karena sudah ada. Tinggal ini aja nanti kalau mana yang tidak tumbuh misalnya ya.
atau yang mati, Yang mati. ini yang udah diinjak, Ya. ambilkan aja dari sini ketika udah tumbuh. 10 hari kemudian, caranya jangan dibelah di bawah. Bisa dikembang Angkat, biakan gitu ya. kalau udah berair kan nanti ya, pasti diairi pada saat mau dipupuk, kan pasti diairin. Pada saat kita mau mupuk itu, sewa aja, upah aja 2 orang 3 orang perempuan, ibu-ibu, itu nyabot, kemudian tandur di tempat yang ini. Jangan belah ini kan nanjangin. Ya. Nah, lanjang. Itu. Tuh. Nyulam Betul, betul. Nyulam bahasanya ya. Oke. Karpan keren nih. Ini tumbuh dia kan, dari bawah lagi ada keluar motor tuh Pak. Mau tetap harus dipotong kalau mau dilanjutkan. Karena nanti kalau ini seperti induknya dia bisa rebah. Banyak keuntungan, nanam sekali kita bisa 5 kali daur ulang apa namanya bisa di Tanam ulang, panen ulang. Dari daerah ini yang sebelah sini bisa disalibkan ya John? Karena posisinya bagus nih. Bagus posisinya. Dari komunitas lain, ini kan nggak nyambung dengan sawah. enggak. Nah itu salah satu ciri yang saya cari itu untuk kita kembangin ini Ratun Salibu adalah yang memiliki luas hamparan tertentu dengan tidak nyambung dengan Sawan yang lain. sawan yang lain. Karena Amat terjaga pakai amat terjaga. Dari antar sawah tidak ada di sini. Cuma satu blok aja di sini. Nah, ini Justru yang seperti ini yang ini. Salibun kayak gini. Salibun. Bahkan di kantor saya itu langsung nyambung 3.000 hektar dengan dengan perum kan. Oke. Nyambung dengan penduduk di belakang Mulyasari nyambung, jadi nggak cocok karena kami nyali bukan 15 hektar 20 hektar, sementara di sana tidak, habis burungnya itu ke sini. Nah sementara ini dikepung nih anaknya, enak memeliharanya. burung mah tahu aja Pak. Kita artinya bisa mengontrolnya Pak kalau dalam kawasan yang tadi itu. Keren. Nah lokasi yang kita cari untuk pengembangan itu kayak gini, Seperti ini ya. bisa terkontrol seluruhnya. Air deket. Air ada. Mantap nih ya. Di koordinir Gajrut lah. Gajer. Turi apa tadi? yang masih berdiri Singgang. Ada nggak yang tumbuh yang kayak gini nih yang rata? Kan tertentu ya, yang melanjutkan hidup untuk dia mengeluarkan male kayak gini. Kan paling satu rumpun berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Bandingkan dengan yang baru tumbuh nih kayak gini. Tuh. Ini akan keluar male semua nanti. Seumuran dengan induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 anakan baru kali 5 maksimal soalnya 5 anakan tersier itu sampai 5. Yang satu ini nanti melahirkan anakan Ini karena tadi ini padahal nggak disengaja ya, karena kemarin itu ya karena terpotong. ini tumbuh dari bawah kan dari apa namanya buku pertama tuh. Tuh, tumbuh dari bawah. Jadi ini yang nanti serentak seragam tingginya, seragam mengeluarkan male, enggak kayak gini. Ini udah ada yang berisi kemarin ini dimakan burung. Kalau dia turiang atau yang tadi itu yang nyebutnya apa? Ya. Jadi mungkin nanti juga yang dipotong ini Akan gini. akan seperti ini Ya, karena dia tumbuh dari bawah semua nih. dan tumbuhnya lebih banyak Lebih ketika banyak. daripada yang ini. Ini kan ada berapa tadi yang sampaikan? Ada 4 tuh. 4. Tapi kalau yang ini yang di bawah Ini ini 16 lebih tadi. banyak 16. Artinya 3 kali lipat dari yang Dari yang turiang biasa. turi yang biasa. Oke. Mantap. Kah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3 aja. 27 anakan 27 baru. anakan baru. Sementara induknya berapa? Ayo kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Induknya 12. Anakannya tadi 27. 27. Itu kita hitung 3 kali. Anakan tersiernya. Oke. Mantap. Makanya lebih menguntungkan dengan Ratun Salibu ketimbang nanam lagi, bongkar tanah lagi, biaya lagi. Tapi memang tidak semua wilayah tuh, seperti yang saya bilang. Oh, tidak ya. Tidak semua wilayah bisa Ratun Salibu kan. Contohnya
Sukamandi itu yang di belakang Balong itu 5 hektar saya salibukan, gagal terus. Gagal Karena? tikus, Karena tikus. gagal karena burung. Karena di sekitar saya masih banyak yang tidak terkontrol. Dari 250 hektar saya pakai 5 hektar kan. 245 hektar itu tidak dilakukan salibu. Ya sama aja dengan bunuh diri saya. Nah, beda dengan kondisi kayak gini. Ini semua kita salibukan nih. Satu hamparan nih yang 20 hektar nih. Itu bisa selamat, bisa tanam sampai bisa panen sampai 5 kali. Tapi justru di sini itu saat yang hama yang paling kuat ini burung. Itu tadi kita kendalikan. Oke. Bisa dikatakan dengan wilayah seperti ini lebih Bisa, terkendali ya. Mungkin karena ini terbatas. Dilokalisir. Banyak burung aja taruh kalau burungnya siang. Tikus dengan memasang panjang ini LTPS-nya. Kalau itu mah serangan malam. Kalau burung kan siang. Insya Allah dengan TBS itu bisa kita panen. Ya buktinya yang di Kuningan kemarin, saya kan panen bisa 3 kali. Itu diantisipasi dengan dengan TBS. Cuman burung yang memang saya kewalahan, akhirnya beli jaring. Beli jaring lumayan banyak itu. Ada masih di rumah. Untuk menjaringi yang 1,5 hektar. Atasnya pakai jaring semua. Pakai jaring semua. Karena kalau Di pemotongan padi salibu ini jangan sampai terlalu tinggi. Nah, jangan 20 cm ke atas ini. Nah, Ternyata jangan berpengaruh. karena ada kandungan auksin yang tidak bekerja dengan optimal. Ya. Tidak harus yang seperti ini. Ya. 5 cm Pak. Kalau lebih bawah itu di bawah 5 cm. apalagi sampai di atas mukaan tanah gitu, ketika kita mau memupuk itu kan kita rendam nih, itu bisa mati busuk. Tapi kalau masih ada 5 cm, anakan sudah tumbuh di atas 5 cm itu, walaupun diairi, untuk pupuk kan harus diairi, itu dia tidak akan mati. Takut mati kena air pupuk. itu Benar tadi. Pak. Membusuk dia. Oke. Itu pentingnya tinggi 5 cm kayak gitu. Oh, jadi ukuran ini sudah diperhitungkan saja. Ya. Tidak semerta-merta dengan 5 cm atau yang lainnya, tapi memang sudah diukur agar kandungan auksin ini bekerja dengan optimal. 5 cm cukup. Yang saya sampaikan tadi itu ya, pasti seperti yang menjadi ketakutan kita semua. Gagal. Makanya bentuk aplikasi ya menyebutnya, harus komunitas. Jadi kita sepakat nih, yang satu kelompok ini yang 20 hektar ini sepakat ini untuk bisa salibu. Oh, tidak boleh satu Nggak blok boleh dulu Kalau sendiri. sendiri misalnya Pak Yusuf nih, ini 2 hektar belum punya ini, oh saya mau pakai salibu sendiri kayak tadi yang kayak saya. Bunuh Nggak diri. akan mungkin bisa, karena satu, dia akan menjaga sendiri, tidak bersama yang lain, akan menjadi tujuan hama di sana, bahkan bisa jadi menjadi inangnya hama, akan menyerang yang lain nanti. Tapi kalau dia seragam dalam satu kawasan ini, semua sepakat untuk salibu, risikonya hilang. Batas minimal disalibukan berapa hektar? Komunitas. Komunitas. Jadi kalau komunitasnya 75 hektar, 75 hektar. Satu blok aja pokoknya ya. Satu blok. Tidak tidak terhitung gitu ya. Di kantor saya di Balai Besar Padi itu pun 250 hektar. Nggak bisa, nggak Terlalu luas. capek, terlalu luas. Tadi ini hitungannya 20 hektar. Ini cukup 20 hektar ya? Sangat ideal ini. Berapa tadi Pak Suradi? 20 hektar ya? Cukup ya? Itu kan 25 bahu. 25 bahu itu 20 hektar cukup untuk disalibukan ya. puluhan. Kirain tak ada batas minimal gitu. Yang penting di blok aja satu komunitas disalibukan gitu ya. Ya. Jadi yang punya kelompok di sini nih, kalau mau salibu serentak semua, saya yakin akan sangat berhasil. Oke. Oh, yang paling gagal ketika tanam kan Januari ya? Tanam banjir Januari, Nah, udah itu rusak pas itu. vegetatif kayak gitu pakai Impari 32 itu Pak, itu yang sudah teruji toleran tahan banjir. Kalau sudah Bapak udah nanam nih, sudah nanam sekarang, kemudian dia tumbuh 3 hari lagi sudah berakar ya, udah tumbuh. Hari kelima hujan gede, banjir, itu akan tumbuh kembali. Jadi kerendam Pak. Sampai mati saya bilang. Itu tumbuh lagi. Itu tumbuh lagi varietasnya.
karena ada gen yang disusupin ke dalam varietas ini. Salah. Saat pesan terakhir saat buat para petani berkaitan dengan tanam salibu ini, apa yang paling harus diperhatikan ketika kita mau menyalibukan Jadi padi? Urutannya. Ketika kita berniat untuk budidaya racun salibu, pilih varietas yang evergreen. Gimana cirinya? Pada saat ini kayak gini nih, ini disebut evergreen nih, udah panen setengah bulan tapi masih hijau nih batangnya. Oke. Tapi ujung daunnya itu kelihatan tuh, Pak. Nah, Jadi jenisnya harus yang evergreen. Yang masih tetap hijau batangnya, karena Oke. memang panennya memang harus lebih cepat harusnya. Kalau panen biasa 95% kuningnya, kalau salibu 85% sampai 90% sudah bisa panen. Oke. Yang kedua. Kemudian yang kedua, ya produksinya tinggi. Nih, Impari 32. Ini bisa 8 sampai 10 ton. Dia evergreen lagi, gitu kan? Pakai itu. Dari awal kita sudah berniat untuk mensalibukan jadi tanam yang hasilnya lebih tinggi. Hasilnya tetap tinggi. Yang ketiga komunitas. Sepakat Komunitas. nih, satu hampar ini jangan ada yang tidak mau. Karena tadi itu keuntungannya banyak banget yang kita bisa tekan produksi biaya produksinya. Nggak perlu gelebek, nggak perlu bongkar tanah lagi atau gelebek lagi, nggak perlu nanam lagi, nggak perlu benih lagi, ya kan? Tinggal ngatur air sama apa tadi nyuruh Pupuk. pasang sini. Nah, terus pupuk biasa. Pupuk biasa. Jangan pupuk yang berlebihan, pupuk biasa aja pakai. Nah, kalau pupuknya kemarin 5 ton. 5 kuintal. Pupuk salibu itu kurangin 25%-nya. Jadi bisa 3,5 kuintal. Karena masih ada di sini nih yang kemarin yang 5 kuintal itu masih ada tersimpan di tanah. Oh, masih ada sisa Jadi pupuknya. ada yang mengurangi. Oke. Sesuai dengan rekomendasi gitu. Rasanya. Oke. Cukup 3 atau ada tambahan lagi nih? Apa yang perhatikan itu? Selebihnya pemeliharaan. Pemeliharaan. Pemeliharaannya sama ya dengan induknya sama. Oke. Pemeliharaannya hampir sama. Pemeliharaan. 2016, 2017, 2018, Pemda Subang itu susah mencari lokasi. Saya bilang, kenapa susah Pak? Kalau nggak mau di Pantura yang luas lahannya begitu split, sebelah split ya. Nyari aja di atas. Di Kasumalang ke sana kan daerahnya sangat bagus pengairannya. Jadi mungkin bisa nyampaikan juga nih ke pemerintah daerah Kabupaten Subang, inilah lokasi untuk disalibukan. Produksi salibu untuk ini di lokasi seperti ini, Gajur dia, Ciasem Tengah. Itu kemarin sampai duitnya dikembaliin. Karena nemuin lokasi kata beliau. Pak siapa ya? Pak Cecep ya? Kepala dinas kabit produksinya itu. Sampai kembaliin Pak lalu katanya. Kenapa dikembaliin Pak? Bisa nyari kan tempat lain banyak. Karena lokasinya tidak ketemu. Nah, mungkin bisa jadi rekomendasi nih Belum tahu. ke Kepala Dinas Kabupaten Subang nih. Nih Pak Kepala Dinas, di sini posisinya. Ada di sini nih Gajrut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, khususnya bagi para petani. Hasil panennya lebih banyak, biaya produksinya sedikit. Itu sangat ditunggu-tunggu bagi para petani, karena pupuk sekarang mahal, biaya produksi lebih mahal, tapi hasil panen harga padinya justru menurun. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, hasil panen lebih banyak tapi biaya produksi sedikit. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.